Bab 341, Transformasi Mayat. Simu menatap pintu istana yang tertutup rapat, alisnya berkerut. Ia mengulurkan tangan dan meletakkannya di pintu. "Saudara Si, hati-hati," kata Zhong Xiu cemas. "Jangan khawatir." Simu tersenyum menenangkan Zhong Xiu, mengerahkan tenaga dengan lengannya, dan pintu perlahan terbuka dengan suara gemuruh. Tiba-tiba, aura kematian yang sangat pekat menyelimuti mereka. Meskipun Simu dan Zhong Xiu telah bersiap, mereka masih merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Simu segera mengeluarkan dua jimat dan menghancurkannya. Dengan kilatan cahaya merah, tirai cahaya merah tembus pandang terbentuk di sekitar Zhong Xiu dan dirinya, langsung mengurangi rasa dingin. Aula itu diselimuti kegelapan. Meskipun siang hari, ruangan itu tampak diselimuti kabut abu-abu, menghalangi cahaya terang dari jendela untuk masuk. Mata Simu berkilau keemasan saat ia melangkah masuk. Terdengar suara gemerisik di belakangnya, dan Zhong Xiu mengikutinya dari dekat. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Zhong Xiu, lalu berjalan menuju aula utama, tatapannya mengamati sekelilingnya. Meskipun ia telah mengaktifkan penglihatan spiritualnya, kabut abu-abu itu begitu pekat sehingga ia hanya bisa melihat area seluas sekitar 3 meter. Aula itu cukup kosong, hanya dengan dua baris pilar batu besar yang menopang atap. Sebuah tirai hitam menggantung di langit-langit, terhampar diam-diam di antara pilar-pilar tersebut. Setelah melangkah 12 langkah ke depan, Simu berhenti. Tak jauh di depannya, sebuah tirai menggantung di langit-langit, menghalangi jalan. Ia berhenti sejenak, lalu berjalan mendekat dan dengan lembut mengangkat tirai itu. Di balik tirai, ia melihat ruang kosong lainnya, tetapi di tanah, sebuah lingkaran sihir abu-abu melingkar selebar beberapa meter terbentuk. Rune berputar-putar di permukaannya, memancarkan cahaya abu-abu redup. Di dalam lingkaran itu tergeletak sesosok mayat tinggi, tubuhnya berwarna biru tua, tetapi garis-garis merah aneh muncul di kulitnya, mengembang dan menyusut secara berirama seperti pembuluh darah. Wajah mayat itu sangat menakutkan, dengan garis-garis merah yang bergaris-garis seperti cacing tanah, membuatnya tampak mengerikan dan mengerikan. Aura kematian yang kuat terpancar darinya. Simu terkejut, tetapi mayat itu tetap tak bergerak, dan ia menghela napas lega. Tatapannya jatuh pada wajah mayat itu, dan ia tertegun. Sosok tinggi itu samar-samar menyerupai Mo Yunyang, penguasa kota Yunyi. Zhong Xiu, yang juga melihat mayat itu, memekik pelan. Pada saat itu, mata mayat itu terbuka, dua titik cahaya ungu berkelebat di dalamnya. Tiba-tiba, tubuhnya berdiri, dan aura ganas yang tak terlihat terpancar dari zombie itu, menyebar keluar. Zombie tinggi itu lenyap dari posisi semula dalam sekejap, muncul di hadapan Simu dan yang lainnya sesaat kemudian. Kelima jarinya terbentang, dan telapak tangannya yang biru tua menumbuhkan kuku-kuku panjang seperti belati, berubah menjadi bayangan hijau dan menebas ke bawah. Simu meraih Zhong Xiu, menghentakkan kakinya ke tanah dan dengan cepat mendorong dirinya ke belakang. Dengan embusan, kilatan darah muncul. Zombie raksasa itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Meskipun reaksi Simu juga sangat cepat, ia tetap tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Dua luka panjang menganga di dadanya, dan darah berceceran. "Kakak Si." Wajah Zhong Xiu berubah dan ia berseru kaget. Kemudian alisnya terangkat dan wajahnya menunjukkan kemarahan. Dengan lambaian tangannya yang halus,
ia menggenggam sebuah harpa giok putih kuno. Jari-jari Zhong Xiu berubah menjadi bayangan dan menebas harpa giok putih itu. Klang klang klang. Suara harpa itu kencang dan mematikan, dengan nuansa kavaleri besi. Tiba-tiba, riak-riak biru muncul di hadapan Zhong Xiu, seperti Mbak di atas air. Saat zombie raksasa itu memasuki jangkauan riak-riak biru, tubuhnya langsung tampak tenggelam ke dalam rawa, dan gerakannya melambat beberapa kali. Mata indah Zhong Xiu berkilat biru, dan ia menjerit pelan, dan jari-jarinya menarik senar dengan kuat. Sebuah nada sitar bernada tinggi bergema, dan riak-riak biru di sekitarnya tiba-tiba menyatu menjadi tombak biru yang menusuk tenggorokan zombie jangkung itu. Zombie jangkung itu tampak agak ketakutan oleh tombak itu. Kilatan cahaya ungu melintas di matanya, dan ia meraung. Kilatan cahaya hitam dan merah muncul di tubuhnya, dan ia tiba-tiba melompat ke samping untuk menghindar. Namun, tertahan oleh riak-riak biru, zombie jangkung itu masih tak bisa sepenuhnya menghindarinya. Dengan desisan, tombak biru itu menembus bahu kiri zombie jangkung itu. Tombak itu menembus bahu kiri zombie jangkung itu secara langsung, menyemburkan cairan merah dan kuning. Lengan kirinya hancur dan jatuh ke tanah. Zombie jangkung itu meraung kesakitan dan melompat mundur untuk menghindar, melompat keluar dari jangkauan riak-riak biru. Siwer, ini teknik 10.000 gelombang suara hijau, kan? Sungguh dahsyat. Simu, yang mendarat bersama Zhong Xiu tak jauh darinya, berseru takjub. Setelah 2 jimat hijau ditempelkan pada 2 bekas luka di tubuhnya, pendarahan berhenti dan mulai sembuh. Mendengar pujian Simu, wajah Zhong Xiu sedikit memerah. Raung. Pada saat itu, zombie jangkung itu menggeram pelan dan terus menyerang ke arah keduanya. Kilatan cahaya hitam muncul di tubuh Simu, dan sesosok hitam seperti ular muncul dan menyatu dengan tubuhnya. Sisik hitam mulai tumbuh di kulitnya, dan jari-jarinya memanjang, menumbuhkan cakar tajam. Dalam sekejap, ia berubah menjadi totem. Aura kuat menyebar, menggetarkan udara. Simu mencabut pisau hitam meteorit dari punggungnya dan melangkah di depan Zhong Xiu, menghadap zombie jangkung itu. Tepat saat ia hendak menyerang, ekspresinya membeku. Sosok zombie jangkung yang sedang menyerang itu tiba-tiba membeku di tempat, cahaya ungu di matanya memudar, dan secercah kesadaran berkelebat di matanya. Wajahnya yang buruk rupa dan keriput berubah, sedikit rasa sakit dan perlawanan terlihat. Ia menatap Simu dan mengeluarkan geraman rendah yang tak terjelaskan lagi. Zhong Xiu menjentikkan jari-jarinya, suara sitar mulai dimainkan, dan riak-riak biru mulai terbentuk di udara sekitarnya, mengalir menuju zombie jangkung itu. Siwer, tunggu sebentar. Simu tiba-tiba berbicara. Zhong Xiu terkejut dan menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Kakak Si, ada apa? Tanyanya. Simu menggelengkan kepala dan tidak menjawab. Ia maju beberapa langkah dan berdiri sekitar 3 meter di depan zombie jangkung itu. Kakak Si, hati-hati, kata Zhong Xiu cepat. Tidak apa-apa, kata Simu, tatapannya tertuju pada zombie jangkung itu. Apakah kau mau yunyang? Tanya Simu. Raungan. Zombie jangkung itu meraung pelan, dengan tatapan cemas di matanya. Meskipun raungannya tidak jelas, hati Simu masih tergerak, seolah-olah ia telah menebak sesuatu. Mengapa kau menjadi seperti ini? Apakah ini ulah sekte Ming Yue? Tanya Simu ragu-ragu. Zombie jangkung itu menggeram dan melambaikan tangannya,
seolah ingin mengungkapkan sesuatu. Namun, pada saat itu, cahaya ungu di matanya kembali bersinar, dan kilatan kecerdasan di matanya langsung diredam oleh kilatan ganas. Wajah Simo berubah warna, dan ia melangkah maju, melesat mundur. Kaki zombie itu menegang, dan tubuhnya melesat keluar seperti proyektil, meninggalkan jejak bayangan di udara saat ia menerjang ke arah Simo. Lengan kanannya yang tersisa kabur, berubah menjadi 3 bilah abu-abu yang menusuk Simo di kepala, dada, dan perut. Mo Yunyang, kau bisa mendengarku, teriak Simo, sekaligus mengalirkan ki batinnya ke dalam pisau hitam meteorit itu. Setiap kali mengayunkan pedang, garis-garis cahaya pedang berputar dari bilah hitam itu, menyerbu ke depan dengan sekuat tenaga. Bum bum bum, 3 benturan logam bergema. Tubuh Simo terlempar mundur dengan kecepatan yang lebih tinggi, memaksa Mo Yunyang yang melayang berhenti. 3 bekas luka langsung muncul di lengannya, jelas akibat benturan langsung dengan bilah meteorit, meskipun tidak ada luka yang dalam. Alis Simo terangkat, meskipun bilah meteorit itu bukan lagi senjata ajaib, kekerasan dan ketajamannya justru meningkat. Fakta bahwa bilah itu hanya menimbulkan luka dangkal menunjukkan kekuatan pertahanan zombie yang luar biasa yang diubah oleh Mo Yunyang. Namun, Biyin Wan Bogong milik Zhong Xiu mampu memutuskan seluruh lengan zombie hanya dengan satu serangan, kekuatannya sungguh mengerikan. Mo Yunyang meraung, dan garis merah di lengannya tiba-tiba bersinar merah. Otot-otot di sekitar luka bergerak, sembuh dengan kecepatan yang terlihat, dan dalam beberapa tarikan napas, lukanya menghilang. Cahaya merah samar juga muncul di pangkal lengan lainnya yang terputus, dan jaringan granulasi terjalin, perlahan tumbuh kembali dari lengan yang patah. Terkejut, Simo mengayunkan tubuhnya dan melompat ke arah Mo Yunyang. Mata Mo Yunyang berkilat membunuh saat ia menerjang Simo. Tangan kanannya, yang terulur bagai pisau, diselimuti cahaya abu-abu pekat, langsung berubah menjadi bilah abu-abu, menebas Simo. Dengan suara, bang, yang menggelegar, bilah hitam itu dan lengan Mo Yunyang bertabrakan, saling tolak. Mata Simo berbinar kaget. Lengan Mo Yunyang, yang diselimuti cahaya abu-abu aneh itu, langsung bertambah kuat. Ia bertabrakan langsung dengan bilah meteorit itu, hanya meninggalkan luka dangkal di telapak tangannya. Mo Yunyang menggeram, tangan kanannya terayun aneh ke arah yang berbeda, mencakar perut bagian bawah Simo. Terkejut, Simo menghentakkan kakinya ke tanah dan menghindar ke samping, menghindari cakar zombie itu. Berputar bagai gasing, bilah meteoritnya menebas betis zombie itu. Mo Yunyang melompat, menghindari serangan itu. Keduanya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, berubah menjadi 2 sosok yang saling terkait dalam gerakan yang kusut, benturan logam memenuhi udara. Pertarungan Simo semakin mengkhawatirkan. Bentuk zombie Mo Yunyang, dalam hal kekuatan, kecepatan, dan bahkan kekuatan fisik, jauh lebih besar daripada ketika dia sebelumnya menggunakan keterampilan zombie murni, bahkan melampaui transformasi buas Simo. Dan sementara dia tampak sama sekali tidak rasional, pengalaman bertarungnya dari kehidupan sebelumnya tetap ada. Kekuatannya jauh melampaui seorang kultivator peringkat bumi tengah. Namun, Zhong Xiu telah memutuskan lengannya, dan dalam pertempuran sengit itu, lukanya belum sempat sembuh, membuatnya terikat dengan Simo. Mata Simo berkilat, dan dia akan melepaskan beberapa gerakan baru ketika suara merdu sitar bergema, mengirimkan riak biru di udara.
Riak-riak itu melonjak ke arah Simu dan yang lainnya, tetapi setelah bersentuhan dengan Simu, mereka segera mundur dan berputar-putar di sekitar Mo Yunyang. Bab 342, Lembah Angin. Gerakan Mo Yunyang tiba-tiba melambat saat ia diselimuti riak-riak biru. Mata Simu berbinar, dan ia menarik napas tajam. Aliran panas melonjak dari dantiannya, mengalir menuruni lengannya dan masuk ke dalam pisau hitam meteorit. Ia mengayunkan pisau itu dan menebas sendi lutut lawan. Pisau hitam meteorit itu bergetar, dan cahaya hitam samar muncul di permukaannya. Hanya selebar setengah kaki, cahaya itu sebening kristal dan murni, benar-benar berbeda dari cahaya pedang sebelumnya. Krek, cahaya pedang hitam itu menebas lutut zombie itu. Tubuhnya yang dulu sangat kuat tiba-tiba menjadi sangat rapuh, dan kakinya dengan mudah terpotong di lutut oleh pisau hitam itu. Plop, Mo Yunyang jatuh ke tanah. Simu melirik pisau hitam itu dengan kaget. Cahaya pedang hitam itu perlahan memudar. Meskipun kaki Mo Yunyang terpotong, ia tidak menyerah. Ia membanting lengannya ke tanah dan melayang ke udara lagi, menerjang ke arah Simu. "Saudara Si, hati-hati!" seru Zhong Xiu. Simu mengalihkan pandangannya dari pisau hitam ke Mo Yunyang, lalu menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, ia mengayunkan lengannya, dan satu-satunya lengan kanan zombie itu terlepas dari tubuhnya, mendarat di tanah. Tubuh Mo Yunyang mendarat dengan keras di tanah, berguling beberapa kali. Bahkan pada titik ini, Mo Yunyang tampak tak gentar, berjuang untuk berdiri kembali. Namun, keempat anggota tubuhnya telah terputus, dan setelah beberapa kali melawan, ia masih tidak bisa bangkit. Pada saat itu, kilatan cahaya pedang hitam menembus dada Mo Yunyang, menjepitnya ke tanah dengan bunyi krak. Pada saat itu, kilau terakhir dari cahaya pisau hitam yang berkilauan menghilang, akhirnya kembali ke bentuk aslinya. Kerutan di dahi Simu perlahan mengendur. Setelah terjepit ke tanah, cahaya ungu di mata Mo Yunyang perlahan memudar, auranya melemah dengan cepat, dan penglihatannya berangsur-angsur kembali jernih. Bersamaan dengan itu, tubuhnya yang dulu seperti zombie dan bengkak menyusut dengan cepat, seolah-olah mengempis. Setelah beberapa tarikan napas, zombie itu berubah menjadi seukuran manusia dan kembali ke wujud Mo Yunyang. Simu menatap Mo Yunyang yang seluruh anggota tubuhnya patah, dan merasakan vitalitas tubuhnya memudar dengan cepat. Ia tak punya banyak waktu untuk hidup. Ini kau. Mo Yunyang dengan enggan menoleh ke arah Simu dan yang lainnya, lalu mengucapkan sepatah kata dengan susah payah. Saat ia berbicara, garis-garis merah di kulitnya berangsur-angsur cerah. "Saudara Si, hati-hati." Wajah Zhong Xiu sedikit berubah dan ia pun berbicara. "Jangan khawatir. Aku akan mati. Sekarang aku dalam kondisi ini, aku bukan lagi ancaman bagimu. Terima kasih telah menyelamatkanku dari wujud mayatku." Suara Mo Yunyang semakin melemah. Simu memegang tangan Zhong Xiu, menepuknya pelan, dan memintanya untuk tidak khawatir. "Tuan Kota Mo, mengapa seluruh mansion Tuan Kota menjadi seperti ini? Bagaimana kau bisa menjadi zombie lagi? Siapa yang melakukannya?" Ia menatap Mo Yunyang dan berkata, "Itu kultus bulan gelap. Aku keliru mempercayai mereka. Mereka bilang mereka bisa membuatku lebih kuat, sebuah konspirasi." Mata Mo Yunyang tiba-tiba berbinar kebencian yang mendalam, dan suaranya sedikit lebih keras, meskipun agak tidak jelas. Mata Simu berkedip,
dan ia berpikir dalam hati bahwa memang begitulah adanya. Ia bertanya, "Jadi, persediaan di penginapan juga diambil oleh mereka?" Aura Mo Yunyang melemah. Ia berbalik menatap Simu, kilatan di matanya. "Orang-orang yang kukirim belum kembali, jadi mereka seharusnya memiliki semua persediaan," kata Mo Yunyang, matanya perlahan meredup. "Kau tahu kemana mereka pergi?" tanya Simu cepat. "Aku bisa memberitahumu, tapi hanya jika kau membalaskan dendamku," kata Mo Ye Yunyang. "Bahkan jika kau tidak memberitahu kami akan terus melacak mereka dan mengambil kembali persediaannya," kata Simu dengan tenang. "Benar, aku bingung. Kalian pergi ke pegunungan Heming, lembah Yufeng." Pupil mata Mo Yunyang berbinar, dan ia mengucapkan kata-kata ini dengan sisa tenaganya. Kepalanya tertunduk, dan ia pun tewas. Boom! Garis-garis merah di tubuh Mo Yunyang tiba-tiba bersinar, menyulut api merah darah. Wajah Simu berubah, dan ia menghunus pisau hitam meteoritnya, tetapi sudah terlambat untuk menghentikan api. Api berkobar hebat, dan dalam sekejap mata, tubuh Mo Yunyang dan semua yang ada di atasnya lenyap menjadi abu. Bahkan jiwanya pun tak bisa lepas. Simu menggelengkan kepala dan mendesah dalam hati. Sang penguasa kota, jiwanya musnah dalam sekejap, lenyap sepenuhnya dari dunia, tanpa meninggalkan jejak. Ia mengalihkan pandangannya dan kembali menatap pisau hitam meteorit di tangannya. Pisau itu kini terasa lebih ringan. Cahaya pedang hitam yang berkilauan tadi sangat mirip dengan adegan ketika Yan Luo menggunakan tongkat pendek meteorit untuk menangkis serangan Taois Wuchen. Pikiran-pikiran berkecamuk di benaknya. Yan Luo pernah berkata bahwa hanya ketika kekuatannya mencapai Earth Rank, ia dapat melepaskan kekuatan sejati meteorite Black Blade. Cahaya pedang yang berkilauan tadi sungguh dahsyat. Mungkinkah itu kekuatan sejati meteorite Black Blade? Simu merasakan gelombang kegembiraan dan antisipasi. Setelah transformasi totemnya, kekuatannya telah mencapai Earth Rank. Menurut kata-kata Yan Luo, ia masih mungkin melepaskan kekuatan sejati meteorite Black Blade. Namun saat ini, ia memiliki hal lain yang harus dilakukan dan tidak ada waktu untuk bereksperimen. "Siwer, ayo pergi." Ia menyarungkan kembali meteorite Black Blade di punggungnya, berbalik, dan berjalan pergi. Zhong Xiu menjawab, mengikutinya. Mereka segera meninggalkan mansion Tuan Kota, yang diselimuti aura kematian, dan tiba di jalan. Keduanya menghela napas lega. "Siwer, apa pendapatmu tentang pernyataan Mo Yunyang?" tanya Simu. Seperti kata pepatah, ketika seseorang akan mati, kata-katanya baik. Kata-kata Mo Yunyang patut dipercaya. Para anggota kultus bulan gelap itu mungkin pergi ke suatu tempat bernama Lembah Angin Hantu, kata Zhong Xiu. "Siwer, apa kau tahu Lembah Angin Hantu?" tanya Simu. "Ini pertama kalinya aku ke daerah ini, dan aku belum pernah mendengar tentang Lembah Yufeng," kata Zhong Xiu sambil menggelengkan kepala. "Kalau begitu, ayo kita selidiki. Karena tempat ini berada di pegunungan Heming, seharusnya tidak sulit menemukannya," kata Simu setelah ragu sejenak. Mereka berdua segera menemukan sebuah toko yang menjual buku-buku klasik di jalan dan membeli peta topografi pegunungan Heming. Mereka kemudian menemukan dari peta tersebut bahwa lembah Yufeng terletak di utara pegunungan Heming, sebuah tempat terkenal di pegunungan tersebut. Selain itu, lembah Yufeng juga merupakan lokasi cabang sekte Mingyue.
Sepertinya kelompok Sekte Mingyue kemungkinan besar telah mengangkut barang-barang ke cabang lembah Yufeng, kata Simu sambil melihat peta. Saudara Si, apakah kamu ingin mengejar mereka ke lembah Yufeng? Zhong Xiu tampak sedikit khawatir. Tentu saja, akhirnya kita menemukan petunjuk keberadaan persediaan itu, jadi tentu saja kita harus mengejar mereka, kata Simu tanpa ragu. Tapi karena itu cabang Sekte Bulan Gelap, pasti ada banyak orang di sana. Aku khawatir, kata Zhong Xiu ragu-ragu. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Jika musuh terlalu kuat, aku tidak akan melawan langsung, kata Simu sambil mengusap kepala Zhong Xiu. Zhong Xiu sedikit tersipu dan mengangguk. Kalau begitu, ayo cepat. Dengan kecepatan kereta awan terapung, mereka seharusnya belum sampai di lembah Yufeng. Jika kita bisa mengejar mereka di tengah jalan, segalanya akan mudah, kata Simu. Mereka berdua berdiskusi sebentar, lalu segera meninggalkan kota dan tiba di hutan terdekat. Simu melambaikan tangannya dan memanggil pesawat ulang-alik Qian. Ia menarik Zhong Xiu ke atas, dan pesawat ulang-alik itu berubah menjadi pelangi Qian panjang, terbang menuju pegunungan Heming. Lembah Yufeng terletak jauh di pegunungan Heming, dan bahkan dengan kecepatan pesawat ulang-alik Qian, mereka membutuhkan waktu setengah jam penuh untuk akhirnya memasuki wilayah lembah Yufeng. Sepanjang perjalanan, mereka tidak bertemu dengan kafilah awan terapung. Apakah kita sudah memasuki lembah Netherwind? Simu mengerutkan kening, berpikir dalam hati. Situ, lihat ke bawah. Pada saat ini, Chaier, yang berada di bahu Simu, tiba-tiba berkata. Simu dan Zhong Xiu menoleh ke bawah, hanya untuk melihat beberapa sosok berjubah hitam bergerak cepat di lembah di bawah. Mata Simu berkilat. Pakaian orang-orang ini persis seperti pakaian murid-murid Sekte Bulan Gelap. Dengan pikiran, ia tiba-tiba memutar pesawat ulang-alik hijau dan menjatuhkannya ke bawah. Dengan kilatan cahaya hijau, ia dan Zhong Xiu menghalangi jalan beberapa murid Sekte Bulan Gelap. Wajah beberapa murid Sekte Bulan Gelap berubah, dan mereka semua mengambil posisi bertahan. Siapa kalian, dan mengapa kalian menghentikan kami? Seorang pemuda yang tampak seperti seorang pemimpin melirik Simu dan Zhong Xiu, kilatan panik di matanya, tetapi ia masih berteriak keras. Meskipun kepanikan itu hanya sesaat, kepanikan itu tak luput dari tatapan Simu. Simu tak membuang waktu. Dengan satu lambaian tangannya, ia menggumamkan sesuatu. Kilatan cahaya merah muncul di udara, dan awan api yang luas pun muncul, menyelimuti beberapa murid Sekte Bulan Gelap. Wajah mereka berubah drastis, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, awan api itu bergulung dengan dahsyat. Kilatan cahaya merah menyambar, dan hujan meteorit, yang diselimuti api yang berkobar, menghujani dari langit. Beberapa orang berteriak ketakutan dan mengerahkan pertahanan mereka. Boom! Batu api yang tak terhitung jumlahnya menelan mereka, dan jeritan menggema dari dalam. Hujan meteor. Teknik api tingkat tinggi ini membutuhkan kepekaan api yang sangat tinggi. Bahkan banyak penyihir tingkat bulan di kamar dagang Tianwu belum menguasainya, kata Zhong Xiu, menatap Simu dengan heran. Kepekaan elemen apiku kini telah melampaui tingkat ke-6, kata Simu. Zhong Xiu menutup mulutnya dengan tangan, matanya dipenuhi keterkejutan. Kepekaan unsur tingkat 6 akan dianggap jenius, apapun sektenya, bahkan di dalam kamar dagang Tianwu. Setelah beberapa tarikan napas,
Simu melambaikan tangannya, dan awan api di langit menghilang, dan api di tanah perlahan padam. Sesosok tubuh, setengah hangus dan berlumuran darah, setengah berlutut di tanah. Itu adalah pemimpin muda, yang lukanya tampak serius. Yang lainnya telah berubah menjadi mayat hangus. Simu melangkah di depan orang ini dan menjentikkan jarinya. Pedang uang emas muncul, berubah menjadi sinar cahaya pedang emas, dan dikalungkan di leher orang itu. Kau mengenali kami, kan? Katakan padaku, bagaimana kau tahu ini? Tanya Simu dengan suara berat. Bab 343, terjebak dalam perangkap. Pemuda itu menatap Simu, sedikit keraguan terpancar di matanya. Aku tak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Kalau aku tak memberitahumu, kau sudah lihat apa yang akan terjadi. Kata Simu dengan nada tak sabar. Ku bilang, maukah kau berjanji untuk melepaskanku? Pemuda itu menggertakkan gigi dan berkata, aku tak tertarik dengan nyawamu, kata Simu. Pemuda itu menghela napas lega dan memulai. Kami menerima misi dari sekte untuk menjemput konvoi. Ada rekamanmu dalam misi itu, yang mengatakan ada kemungkinan kami akan bertemu denganmu. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, kilatan cahaya kuning muncul di tanah, dan segerombolan anak panah tajam berwarna oker tiba-tiba melesat, menusuk pemuda itu. Terkejut, Simu mengangkat tangannya, dan beberapa bola api beterbangan, menghantam anak panah kuning itu. Raungan keras meletus. Anak panah itu berhamburan di bawah serangan bola api. Namun, anak panah itu muncul terlalu tiba-tiba dan terlalu dekat dengan pemuda itu. Meskipun Simu bereaksi cepat, beberapa dari mereka masih menembusnya. Pemuda itu menjerit nyaring, tubuhnya ambruk ke tanah, pupil matanya langsung melebar. Mata Simu berkilat keemasan, dan ia tiba-tiba berbalik dan melihat sekeliling. Situ, ke utara, suara cair bergema di benak Simu saat ia berputar di udara. Simu tiba-tiba melihat ke utara. Sesosok abu-abu melompat dari balik batu besar 100 kaki jauhnya, menukik dengan kecepatan luar biasa. Kau mau lari kemana? Teriak Simu pelan, lalu memanggil pesawat ulang-alik Giok, mengangkatnya dan Song Siu. Pesawat itu berubah menjadi pelangi biru panjang, dan mengejar sosok abu-abu itu. Mana yang terpancar dari sosok abu-abu itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang penyihir tingkat bintang. Ia sedang merapal mantra yang tidak diketahui, namun kecepatannya sungguh menakjubkan. Ia tampak sangat mengenal medan lembah, memilih jalur sempit dan terpencil dengan banyak rintangan, sering melompat dan mengubah arah, sehingga menyulitkan senjata roh terbang Simu untuk sepenuhnya memanfaatkan keunggulan kecepatannya. Namun, dengan cair yang melihat ke bawah dari udara dan menjelajahi jalan, tipuan pria ini akhirnya sia-sia. Simu dan pria itu semakin dekat, dan kini mereka hanya berjarak lebih dari 3 meter dari pria itu. Cahaya dingin berkilat di mata Simu, dan dengan lambaian tangannya, cahaya pedang keemasan melesat keluar, dan dalam sekejap, 3 cahaya pedang muncul, menebas ke arah sosok abu-abu itu. Tepat saat ia hendak ditebas, cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di sekitar sosok abu-abu itu, dan kemudian seluruh orang itu berubah menjadi bayangan abu-abu kabur, nyaris menembus cahaya pedang, lalu berubah arah dan terbang ke sebuah lembah kecil di sampingnya. Simu mendengus dingin, dan pesawat ulang-alik hijau di bawah kakinya bersinar terang, berubah menjadi bayangan hijau, dan langsung terbang masuk. Situ, hati-hati, kau tidak bisa masuk. Pada saat ini,
Suara cair terngiang di benak Simu. Wajahnya memucat, tetapi sudah terlambat untuk menghentikan pesawat ulang-alik. Penglihatannya kabur, dan pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Tirai cahaya kuning muncul di atas dan di sekitar mereka, menyelimuti mereka. Kemudian, tekanan samar terpancar dari tirai di sekitarnya, menekan mereka. Formasi. Wajah Simu menggelap. Dengan lambaian tangannya, ia menyarungkan pesawat ulang-alik hijau itu. Ia dan Zhong Xiu mendarat di tanah. Tirai cahaya kuning itu tampak sangat tebal, diselimuti kabut kuning samar, hanya memungkinkan pandangan samar dari apa yang ada di baliknya. Namun, Simu tidak perlu melihat, melalui penglihatan cair, ia bisa melihat apa yang terjadi di balik formasi. Ia buru-buru menyuruh cair menjauh dari lembah agar tidak ketahuan. Arena cair praktis tidak mampu bertarung. Di luar formasi, seorang pria berjubah abu-abu melambaikan tangannya, memancarkan garis-garis cahaya kuning sebelum menghilang ke dalam formasi. 5 penyihir kultus bulan gelap berjubah abu-abu muncul di sekitar formasi, memegang tablet giok, bendera formasi, dan benda-benda lainnya, sambil melantunkan mantra yang sama. Saat kelompok itu merapal mantra, formasi berwarna oker itu mulai bergerak, mengembun menjadi tirai cahaya berbentuk telur yang luas, menyelimuti Simu dan 2 orang lainnya. Mata Simu berkilat keemasan saat ia mengamati sekelilingnya, langsung menangkap rune-rune kecil yang mengalir di dalam formasi di sekitarnya. Meskipun pemahamannya tentang formasi terbatas, ia memiliki pengalaman yang cukup luas dengan jimat. Lagi pula, formasi hanyalah pola-pola rumit dan rumit yang terukir di tanah, keduanya memiliki asal-usul yang sama. Pengamatannya menunjukkan bahwa formasi ini kemungkinan merupakan formasi perangkap yang berasal dari tanah. Selain agak kokoh, formasi ini tidak memiliki sifat ofensif lainnya. Seiring berjalannya waktu, ia yakin ia bisa menghancurkannya. Tunggu sebentar. Secercah kesadaran menyambar Simu, dan ia mengerti tujuan mereka. Pada saat itu, suara Zhong Xiu terdengar. Saudara Si, formasi ini kemungkinan besar adalah formasi yang membatasi, tanpa potensi mematikan. Memang, orang-orang ini tidak berniat membunuh kita. Sosok berpakaian abu-abu itu pasti sengaja memancing kita ke sini untuk menjebak kita dengan formasi ini, kata Simu. Dengan kata lain, konvoi awan terapung seharusnya sudah dekat sekarang. Mereka sedang mencoba mengulur waktu untuk konvoi. Jika mereka memasuki lembah Netherwind, situasinya akan sulit. Wajah Zhong Xiu sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi kemudian ia mengerti. Hancurkan formasi ini dengan cepat, mungkin kita masih bisa, kata Simu dengan suara berat, sambil mengeluarkan pisau hitam meteorit dari punggungnya. Zhong Xiu mengangguk dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan harpa giok putih. Cahaya hitam bersinar terang dari dada Simu, dan ia langsung menyelesaikan transformasi totemnya. Ia menggenggam pisau itu dengan kedua tangan dan mendesaki batinnya untuk dengan panik memasukkannya ke dalam bilah pisau. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Setelah ki ini disuntikkan ke dalam pisau hitam meteorit, pisau hitam itu tidak menunjukkan reaksi khusus. Pisau itu tidak memancarkan cahaya bilah kristal seperti yang diharapkan sebelumnya. Simu tertegun, sedikit tertegun. Ia berniat mencoba mengaktifkan kekuatan supernatural pisau hitam itu seperti yang telah ia lakukan terhadap Mo Yunyang yang telah berubah menjadi mayat, menghancurkan formasi sekaligus,
tetapi hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Di tempat lain, Zhong Xiu mulai memainkan guqin. Saat nada-nada jernih bergema, riak-riak biru muncul, berubah menjadi tombak-tombak biru hantu yang menyerbu ke arah tirai cahaya kuning. Bola-bola cahaya kuning dan biru terang muncul satu demi satu di permukaan lingkaran sihir, menyebabkan tirai kuning bergetar. "Cepat, jebak mereka!" teriak seorang pria berjubah abu-abu di luar tirai, mengamati transformasi aneh lingkaran sihir itu. Kilatan cahaya menyambar di belakang kepalanya, dan 4 bayangan cahaya bintang muncul. Gerakannya semakin cepat, dan beberapa orang di sekitarnya juga melihat 1 atau 2 bintang muncul di belakang kepala mereka. Berkat upaya gabungan 6 penyihir tingkat bintang, lingkaran sihir itu menjadi stabil. Di dalam lingkaran, Simu, setelah mencoba beberapa kali, tidak melihat reaksi nyata dari pisau hitamnya, dan alisnya berkerut. Apakah keberhasilanku sebelumnya hanya kebetulan? Pikiran Simu berkecamuk, tetapi ia segera menekan kecemasannya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Ia berteriak keras, dan dengan tegas mengayunkan pisau hitam di tangannya, yang berubah menjadi cahaya hitam dan menebas tirai cahaya kuning. Tirai cahaya kaki tiba-tiba bergetar, dan seberkas cahaya kuning yang luas terbelah oleh bilah hitam, menghilang menjadi kabut kuning. Kemudian, Simu berubah menjadi sosok hitam, melesat maju mundur di dalam tirai cahaya, menyerang penghalang formasi dengan amarah yang membara bagai kilat, sekaligus melepaskan bola api dengan lambaian tangannya. Melihat aksi Simu, serangan Zhong Xiu semakin intensif. Riak-riak biru menyatu menjadi tombak dan pedang pendek, menebas tirai cahaya, sementara tangannya yang lain melambai untuk melepaskan es. Keduanya berlatih seni bela diri dan sihir, pencapaian mereka berdua mengesankan. Simu, setelah transformasinya yang mengerikan, telah mencapai kekuatan tingkat bumi, sementara Zhong Xiu adalah seorang penyihir tingkat bulan. Serangan gabungan mereka membuat formasi Wu Earth Yellow Armor berkobar, dan tirai cahaya perlahan menipis. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, tirai itu menjadi tipis tak terlihat. Kita tidak boleh membiarkan mereka keluar. Di luar formasi, seorang pria berjubah abu-abu meraung liar sambil menyaksikan formasi itu runtuh. Salah satu dari 3 cahaya bintang di belakang kepalanya menyala terang sebelum meledak dengan keras. 5 lainnya merespons secara bersamaan, masing-masing memicu ledakan hantu cahaya bintang di belakang kepala mereka. Saat aliran kabut abu-abu meresap ke dalam tubuh mereka, fluktuasi mana mereka melonjak, dan tangan mereka memancarkan sinar cahaya seperti roda. Tirai cahaya kuning bersinar terang, terus-menerus menghasilkan untaian cahaya kuning, mengisi celah dan menstabilkan formasi sekali lagi. Di dalam formasi, Simu mengamati pemandangan ini, wajahnya menggelap. Ia hampir menerobos formasi, tetapi perubahan tak terduga lainnya membuatnya mustahil untuk melarikan diri dengan cepat. Terlebih lagi, setelah penundaan yang begitu lama, kafilah awan terapung kemungkinan besar telah memasuki lembah Netherwind. Ia merasa kesal, menyebabkan gelombang panas mengalir melalui dantiannya. Dengan teriakan pelan, ia mengayunkan pisau hitam di tangannya, menebas tirai cahaya. Saat pisau hitam itu berayun, cahaya kristal samar tiba-tiba muncul dari permukaannya. Dengan bunyi, krak, bilahnya mengiris dalam-dalam ke tirai cahaya. Simu terkejut sesaat, lalu menunjukkan ekspresi gembira.
Ia segera menyalurkan kibatinnya ke dalam pisau hitam itu, menyuntikkannya dengan liar. Cahaya kristal pada pisau hitam itu membesar, memanjang hingga lebih dari 60 cm. Ia mencengkeram pisau itu dengan kedua tangan dan memutar pergelangan tangannya dengan kuat. Dengan bunyi, krak tumpul, sebuah sayatan yang dalam terukir di tirai cahaya. Tirai cahaya yang tadinya kokoh kini tampak seperti dinding tanah biasa di hadapan pisau hitam itu, dengan mudah mengiris sebagian besar. Simo memanfaatkan kesempatan itu dan mengayunkan pisau hitam itu menjadi rentetan bilah, menebas tirai cahaya dengan ganas. Dalam beberapa tarikan napas, puluhan sayatan dalam terukir di tirai cahaya di depan Simo, mengurangi ketebalannya hingga hampir setengahnya. Siwer, lupakan tempat lain, bergabunglah denganku untuk menyerang yang satu ini. Ia berbalik dan memanggil Zhong Xiu. Zhong Xiu menoleh, wajah cantiknya langsung berseri-seri gembira. Klak klak klak, suara sitar yang merdu dan hikmat bergema, dan riak-riak biru muncul, lalu menyatu menjadi bayangan biru tebal seperti tombak, sepanjang beberapa kaki. Boom! Bayangan biru seperti tombak itu menghantam tirai cahaya dengan keras, menyebabkannya berkilat liar dan langsung melemah lagi. Bagaimana mungkin, wajah pria berjubah abu-abu itu berubah drastis di luar tirai cahaya, bingung dengan apa yang terjadi di dalam. Pada saat itu, kilatan cahaya putih muncul dari gelang giok hitam di pergelangan tangannya, lalu dengan cepat menghilang. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu rileks, dan dia berbalik untuk berteriak kepada yang lain. Misi selesai, ayo mundur. Mendengar ini, yang lain juga menghela napas lega, berdiri, dan hendak pergi. Pada saat itu, terdengar suara, krak. Sebuah retakan tebal muncul di tirai cahaya, dan kemudian sebuah bilah pedang yang memancarkan cahaya kristal menembus tirai cahaya. Bab 344, Bertemu Teman Lama di Lembah. Tidak, bagaimana mungkin, wajah pria berjubah abu-abu itu berbinar kaget dan tak percaya. Saat ia menyaksikan, retakan di tirai cahaya kuning itu meluas dengan cepat, lalu pecah dengan keras, menampakkan lubang besar. Kemudian, sesosok gelap melesat keluar dari dalam, muncul di hadapan pria berjubah abu-abu itu dalam sekejap. Sebuah bilah pedang hitam selebar beberapa kaki menebasnya. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu berubah drastis. Ia menghunus perisai kecil berwarna abu-abu kehijauan, yang langsung meluas hingga beberapa kaki dan tertahan di depannya, berusaha menangkis serangan itu. Dengan keras, perisai berwarna abu-abu kehijauan itu hancur berkeping-keping dihantam bilah pedang meteorit. Bilah pedang hitam itu menghantam, dan tubuh pria berjubah abu-abu itu menegang. Luka sayatan tipis muncul dari kepala hingga dada dan perutnya. Detik berikutnya, tubuhnya terbelah dua, terpental ke samping, darah dan organ dalamnya berceceran dalam pemandangan berdarah. Para penyihir tingkat bintang lainnya, yang belum melarikan diri, ngeri menyaksikan pemandangan itu. Sebelum mereka dapat sepenuhnya menangkap sosok hitam itu, sebuah melodi sitar bergema, riak biru muncul dari tirai cahaya berwarna oker di tengahnya, menyebar ke segala arah dan menyelimuti kelompok itu. Di dalam riak biru itu, kelompok itu merasakan tubuh mereka tenggelam, seolah terjebak dalam rawa. Mata mereka terbelalak, gerakan mereka menjadi lamban. Sinar pedang emas terpancar dari sosok hitam itu, berubah menjadi selusin bayangan pedang yang terbang ke arah kelompok itu, menyelimuti mereka.
Jeritan melengking bergema dari bayangan pedang. Cahaya pedang emas itu menghilang, meninggalkan 4 mayat lagi di tanah. Hanya seorang penyihir muda kurus yang tetap berdiri, tanpa cedera, hanya ternoda oleh cipratan darah dari yang lain. Wajahnya pucat, kakinya gemetar, dan ekspresinya linglung. Sebuah pesawat ulang-alik Qian muncul, mengangkat Simo dan Zhong Xiu, dan terbang menuju lembah Yufeng. Saat ia melewati murid sekte bulan gelap itu, Simo mencengkeram lehernya dengan satu tangan dan menyeretnya ke atas. Meskipun pesawat ulang-alik Qian itu terbatas ukurannya, ia masih bisa mengangkut 3 orang. Senior, ampuni aku. Aku hanya diperintahkan untuk menjebak kalian berdua dengan formasi. Pemuda kurus itu, telinganya dipenuhi desiran angin, akhirnya menyadari apa yang terjadi dan memohon ampun. Diam, teriak Simo dingin. Pemuda kurus itu langsung menutup mulutnya, tak berani bicara lagi. Izinkan aku bertanya, rute mana yang diambil konvoi ke lembah Yufeng? Apakah sudah sampai di sana? Tanya Simo serius. Pemuda kurus itu memutar matanya, tetapi tetap diam. Situ, aku baru saja mendengar pria berjubah abu-abu itu mengatakan misinya selesai. Kurasa persediaan sudah dikirim ke lembah Yufeng, kata Cayar sambil terbang dan mendarat di bahu Simo. Tatapan Simo langsung berubah dingin saat ia menatap pria kurus itu. Senior, ini bukan urusanku. Aku hanya mengikuti perintah. Tubuh pemuda kurus itu merosot, dan ia memohon. Simo tidak menatap murid sekte bulan gelap itu lagi. Alisnya berkerut saat ia menoleh ke arah Zhong Xiu. Kita masih selangkah terlambat. Perbekalan sudah dikirim ke lembah Yufeng. Tapi tak apa, kita tinggal menyelinap masuk dan mengambilnya kembali. Katanya, lembah Yufeng adalah cabang dari sekte bulan gelap. Kita tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sana. Terlalu berbahaya untuk terburu-buru masuk, kata Zhong Xiu. Jangan khawatir, Simo tersenyum dan menatap pria kurus itu. Pemuda kurus itu terkejut sesaat, lalu menyadari apa yang terjadi dan menjadi pucat. Sekarang, aku akan memberimu jalan keluar. Beritahu aku peta lembah Yufeng dan tokoh-tokoh kuat di dalamnya, atau aku akan melemparmu ke laut, kata Simo dengan tenang. Wajah pemuda kurus itu memucat saat ia melirik ke bawah. Pesawat ulang-alik biru itu sudah setinggi ratusan kaki, dikelilingi angin menderu. Di bawahnya terbentang pegunungan yang bergelombang, bebatuan aneh, dan lembah yang dalam. Pemuda kurus itu hanyalah seorang penyihir bintang 2, tubuhnya rapuh, dan ia tidak tahu teknik terbang. Jatuh dari tempat ini akan merenggut 10 nyawa. Senior, kalau kau mengampuni nyawaku, aku akan memberitahumu apapun, kata pemuda kurus itu cepat, pikirannya langsung tenang. Setengah jam kemudian, sebuah lembah luas yang diselimuti kabut kelabu muncul dari pegunungan Heming. Angin menderu masuk dari mulut lembah, seperti suara isak tangis. Lembah itu datar, dan jalan lebar terbentang darinya, berkelok-kelok hingga ke kejauhan. Jalan ini terhubung dengan jalan setapak kuno di pegunungan Heming. Sebuah kota telah dibangun di dalam lembah itu. Meskipun jauh lebih kecil daripada kota Yunyi, ukurannya tak kurang dari kota pada umumnya. Di pintu masuk lembah berdiri sebuah menara besar, dengan pintu masuk kota di bawahnya. Dinding gunung yang curam di kedua sisinya berfungsi sebagai tembok kota. Di dalam tembok kota terdapat ratusan bangunan dengan ketinggian yang bervariasi, sebagian besar berwarna abu-abu dan hitam.
Di batas terluar terdapat beberapa rumah rendah, tampaknya tempat tinggal para murid biasa. Di tengahnya terdapat kompleks istana, dan di bagian terdalamnya terdapat sebuah bangunan menjulang tinggi, kemungkinan sebuah altar. Api yang berkobar di atas altar, bagaikan obor yang menjulang tinggi, menerangi seluruh istana dengan cahaya yang berkelap-kelip. Langit mulai gelap, dan lampu-lampu menyala di seluruh lembah. Jalan-jalan di dalam kota ramai dengan aktivitas. Di puncak rendah dekat lembah, 3 sosok berdiri di balik sebuah batu besar, mengamati situasi dari kejauhan. Mereka, tentu saja, Simu dan rekan-rekannya. Chair tidak lagi berada di pundak Simu, melainkan, ia telah mengutusnya untuk berjaga-jaga di sekitar puncak-puncak dekat lembah, membantu mengamati kota dan mencegah konvoi dialihkan secara diam-diam. Simu memandang ke arah kota. Ia telah belajar banyak tentang tempat ini dari murid Sekte Bulan Gelap. Meskipun Lembah Yufeng merupakan cabang dari Sekte Bulan Gelap, Lembah Yufeng terletak di area tengah pegunungan Heming dan juga merupakan benteng kota yang besar. Banyak orang luar datang ke sini secara teratur, dan karavan yang lewat akan tetap di sini. Tidak terlalu sulit untuk menyelinap masuk. 2 senior, aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Sekarang, bisakah kalian mengampuni nyawaku? Pria kurus itu mengangguk. Tentu saja, tapi tidak sekarang, kata Simu, dan jarinya menunjuk alis pria itu. Mata pria kurus itu berputar ke belakang, dan ia jatuh ke tanah dan pingsan. Jari Simu mengandung sedikit kekuatan mental, cukup untuk membuat pria ini pingsan selama 2 atau 3 hari, sehingga ia tidak akan mengungkapkan urusan mereka dan tidak harus dibunuh. Jika bukan karena pilihan terakhir, ia tidak akan ingin membunuh lebih banyak orang. Siwer, ayo pergi. Ikuti aku setelah kita memasuki kota. Simu berkata kepada Zhong Xiu di sampingnya, lalu melompat ke kota terlebih dahulu, dan Zhong Xiu terbang turun tepat di belakangnya. Keduanya segera mendarat di sudut kota, dekat lereng gunung. Melalui penglihatan Chair, Simu dapat melihat sekeliling dengan jelas, tanpa terdeteksi. Simu menghela napas lega, lalu ia dan Zhong Xiu melanjutkan perjalanan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka segera mencapai sebuah jalan dan menyatu dengan kerumunan, murid kultus bulan gelap. Mereka mengetahui bahwa cabang kultus bulan gelap ini diawaki oleh 2 makhluk tingkat bumi, bersama dengan banyak murid tingkat bawaan dan bintang. Meskipun Simu dan Zhong Xiu tangguh, mereka tidak dapat menghadapi begitu banyak musuh secara bersamaan, jadi mereka harus berhati-hati dan sebisa mungkin tidak mencolok. Ini adalah area terluar, dan aku khawatir kita tidak akan menemukan informasi yang berguna. Mari kita coba mendekati pusat dan menangkap seorang anggota staf kultus untuk diinterogasi, kata Simu. Zhong Xiu tentu saja setuju. Keduanya menahan diri dan menuju ke kota. Jalanan dipenuhi orang-orang dengan berbagai pakaian, dan Zhong Xiu, dengan jubah dan cadar menutupi wajahnya, tampak tak mencolok. Dengan hanya beberapa jalan yang dikhususkan untuk orang luar, keduanya segera mencapai area pusat, wilayah eksklusif Sekte Bulan Gelap. Di sebuah persimpangan, beberapa murid Bulan Gelap berdiri, ekspresi mereka acuh tak acuh. Simu dan Zhong Xiu bertukar pandang, yakin bahwa para penjaga biasa ini bukanlah tandingan mereka. Dengan kilatan cahaya, kedua pria itu terbang di udara, tanpa disadari oleh para penjaga. Mereka dengan mudah menghindari keamanan terluar dan menyusup jauh ke dalam kota.
Dari luar, mereka tampak tidak terlalu terkesan, tetapi sekarang, secara langsung, jelas bahwa cabang ini memiliki potensi yang sangat besar. 7 atau 8 jalur, besar dan kecil, terhubung di hadapan mereka, bercabang seperti meridian dalam tubuh manusia, mengarah lebih dalam ke kota. Jalan-jalan ini, besar dan kecil, dipenuhi dengan istana dan bangunan, dihiasi bunga, tanaman, dan pepohonan, menciptakan pemandangan yang sungguh indah. Simu sedikit mengernyit, bingung harus mengambil jalan mana, mengingat banyaknya jalan. Saudara Si, ada yang datang. Zhong Xiu tiba-tiba melirik Simu dengan lembut dan menunjuk ke suatu arah. Di persimpangan di depan, langkah kaki mendekat. Simu dan Zhong Xiu bertukar pandang, lalu secara bersamaan menghindar di balik semak-semak terdekat, menyembunyikan keberadaan mereka. Dasar sekelompok idiot. Mereka bahkan tak sanggup menghadapi beberapa kultivator kecil yang mandiri. Mereka hampir membuat keributan di lingkungan ini, dan aku harus turun tangan. Dasar pecundang. Sebuah suara angkuh terdengar dari kejauhan. Alis Simu terangkat, suara itu terasa familiar, dan sebuah wajah terlintas di benaknya. Kelompok itu semakin dekat. 7 atau 8 murid berjubah hitam dari Sekte Bulan Gelap mengelilingi seorang pemuda. Ia tampak berusia 20-an, jubah hitamnya berhias emas, menandakan statusnya yang unik. Ia kini menegur murid-murid Bulan Gelap di sampingnya dengan sikap menantang dan arogan, seolah sedang memberi perintah. Murid-murid Bulan Gelap lainnya di sampingnya mengangguk setuju, ekspresi mereka menunjukkan ekspresi tunduk. Tatapan Simu jatuh pada pria di tengah, dan senyum tersungging di bibirnya. Pria berjubah hitam berhias emas itu tak lain adalah Hou Sailei. Sepertinya ia telah berkembang pesat sejak mengikuti Liu An dan yang lainnya ke benua Xie. Namun, kultivasinya tampaknya tidak banyak berkembang. Setelah bertahun-tahun, ia masih berada di level penyihir bintang 1. Bab 345, Penyamaran siap pakai. Hou Sailei mengoceh dan memarahi anak buahnya. Kelompok itu segera melewati tempat persembunyian Simu dan yang lainnya dan maju. Ayo pergi, ayo kita ikuti mereka. Setelah mereka berjalan agak jauh, Simu berbisik kepada Zhong Xiu, dan keduanya pun mengikuti. Hou Sailei dan kelompoknya segera tiba di sebuah halaman di depan mereka. Di dalamnya terdapat sebuah bangunan 3 lantai yang tampak seperti rumah tinggal satu orang. Baiklah, kalian semua kembali. Lain kali, jadilah lebih cakap dan jangan biarkan aku melakukan semuanya sendiri. Aku sangat sibuk, bagaimana aku bisa membantu kalian dengan semua ini seharian? Kata Hou Sailei sambil melambaikan tangan kepada kelompok itu. Baik, Tuan Pelindung. Beristirahatlah, Tuan. Kami akan datang untuk memberi hormat kepada Anda besok. Kelompok itu membungkuk hormat kepada Hou Sailei, bertukar beberapa patah kata, lalu bubar. Hou Sailei tersenyum penuh kemenangan dan berjalan dengan angkuh ke halaman. Ketika sampai di bangunan kecil itu, ia mendorong pintu dan berjalan masuk ke rumah besar yang tinggi itu. Ia tiba di ruang dalam, meregangkan badan, dan duduk di kursi malas yang besar dan nyaman. Ia hendak membuat teh yang nikmat untuk dirinya sendiri sebagai hadiah atas kerja kerasnya seharian. Saat itu, pandangannya kabur dan 2 sosok, satu tinggi dan satu pendek, muncul di hadapannya. Hou Sailei terkejut. Cahaya abu-abu menyambar tubuhnya. Ia hendak melompat, tetapi tubuhnya tiba-tiba membeku.
Sosok pendek itu adalah seorang wanita cantik, yang tidak ia kenal, tetapi ia mengenal pria jangkung dan tegap itu. Seniormu, akhirnya aku bertemu denganmu. Saat kita berpisah hari itu, aku tahu bahwa dengan kekuatan magismu, kau akan aman. Akhir-akhir ini, aku selalu mengkhawatirkanmu. Hou Sailei tertegun sejenak, dan langsung menjatuhkan diri di kaki Simu, menangis tersedu-sedu. Zhong Xiu menatap Hou Sailei, lalu Simu, dengan sedikit keterkejutan di mata indahnya. Pria ini adalah bawahan yang kurekrut dari benua timur. Kami terpisah dalam perjalanan ke benua He Barat di atas armada Sekte Bulan Gelap, Simu menjelaskan kepada Zhong Xiu. Zhong Xiu tiba-tiba mengerti, tetapi melihat ekspresi Hou Sailei, ia sedikit melengkungkan bibirnya. Hou Sailei berjongkok di kaki Simu, hatinya gemetar ketakutan. Terlepas dari semua keadaan objektif di laut hari itu, bagaimanapun juga, ia telah meninggalkan Simu. Jika Simu merasa tidak puas dengan masalah ini, satu pikiran saja sudah cukup untuk membuatnya takut setengah mati. Meskipun mengenal Simu dengan baik, kemungkinan itu kecil, dan tidak dapat dikesampingkan. Seniormu, aku yakin kau akan selamat hari itu, jadi aku tidak muncul. Aku mohon maaf, Hou Sailei menambahkan dengan cepat, menyadari bahwa Simu masih belum berbicara dengannya. Jangan khawatir, bahkan jika kau muncul, itu akan sia-sia dalam keadaan seperti itu. Aku tidak menyalahkanmu. Bangunlah, kata Simu, sambil duduk di kursi di ruangan itu. Hou Sailei menghela napas lega, lalu berdiri dan berdiri di samping Simu. Seniormu, kemana saja kau selama ini? Meskipun banyak orang mengira kau dalam masalah, Wakil Ketua Sekte Liu telah mengirim orang kemana-mana untuk mencarimu, tetapi tidak ada kabar darimu, tanya Hou Sailei sambil tersenyum. Ketika kau menyebut Wakil Ketua Sekte Liu, maksudmu Liu An? Tanya Simu. Betul, Hou Sailei mengangguk. Dia telah menjadi Wakil Ketua Sekte Mingyue Barat. Ngomong-ngomong, ceritakan dulu apa yang terjadi dengan Sekte Mingyue sekarang, dan mengapa kau ada di sini. Tanyanya, ceritanya panjang, kata Hou Sailei. Jangan khawatir, ceritakan saja perlahan. Ceritakan semua yang kau alami sejak kau tiba di benua Xie, kata Simu. Ya, sejak kita tiba di benua Xie hari itu. Hou Sailei mengumpulkan pikirannya dan mulai menceritakan pengalamannya selama beberapa tahun terakhir. Simu mendengarkan dengan tenang, jari-jarinya mengetuk pelan pegangan kursinya. Zhong Xiu duduk di samping Simu dan juga mendengarkan dengan tenang. Ternyata tak lama setelah Sekte Bulan Gelap Timur tiba di benua Xie, Sekte Bulan Gelap Barat mengetahui keberadaan mereka. Pemimpin Sekte Bulan Gelap Barat secara pribadi menyambut Liu An dan rekan-rekannya. Konon, mereka terlibat percakapan panjang, yang isinya tentu saja di luar pemahaman Hou Sailei, seorang murid biasa. Liu An kemudian mengumumkan bahwa semua murid Sekte Bulan Gelap Timur akan bergabung dengan Sekte Bulan Gelap Barat. Namun, selama setahun berikutnya, para individu ini, termasuk beberapa mantan kepala ola, ditugaskan ke kuil-kuil cabang di seluruh benua Xie. Namun, Liu An tetap berada di markas Sekte Barat dan diangkat menjadi wakil pemimpin. Meskipun Sekte Bulan Gelap Timur hanyalah sisa-sisa, sekte ini memiliki sejumlah besar murid elit. Dengan begitu banyak anggota yang terserap ke dalam cabang-cabangnya, kekuatan keseluruhan Sekte Bulan Gelap Barat tumbuh secara signifikan,
secara bertahap memperkuat posisinya sebagai kekuatan terbesar ketiga di benua Xie, kedua setelah aliansi barbar. Aku tak pernah menyangka Liu An akan mengambil langkah ini, menjadi wakil pemimpin Sekte Bulan Gelap Xie, gumam Simu. Ya, tapi pemimpin di sini belum memberinya banyak kekuasaan nyata, kata Hou Sailei. Simu mengangguk. Bagaimana situasi terkini di dalam Sekte Bulan Gelap? Tanyanya. Ya, meskipun kedua sekte telah bergabung dan anggota Sekte Timur telah tersebar, situasinya masih sangat rapuh. Masih ada keretakan tersembunyi di antara keduanya, dan mereka saling waspada, kata Hausair. Jadi, apakah kau juga dikirim ke sini oleh Sekte Barat? Tanya Simu. Orang-orang sepertiku, yang awalnya murid biasa dari Sekte Timur, tidak dipercaya oleh Liu An dan para kepala aula lainnya. Mereka tidak memegang kepercayaan mereka, dan aku berada dalam posisi yang agak canggung, terjebak di antara garis dan diabaikan. Sejujurnya, jika bukan karena bantuan seniormu, aku bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk naik ke kapal ini. Hausair berkata sambil tersenyum kecut. Kalau begitu, kau memang agak pecundang. Tapi kulihat kau baik-baik saja di sini, kata Simu sambil tersenyum. Itu karena aku cukup efisien dan telah mendapatkan dukungan dari pemimpin tempat suci ini. Dan itulah sebabnya aku berhasil mendapatkan posisi sebagai pelindung Dharma, kata Hausair. Simu tersenyum, tetapi tidak bertanya lagi, merenungkan masalah itu. Situasi kultus bulan gelap saat ini tidak jauh berbeda dari laporan-laporan terpisah yang telah ia kumpulkan sebelumnya, dan itu sesuai dengan harapannya. Baiklah, mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Izinkan saya bertanya, apakah ada orang luar yang datang ke lembah Yufeng hari ini? Mereka dipimpin oleh seorang wanita, dan mereka disertai dengan sejumlah besar perbekalan, tanya Simu, menggambarkan wanita bermarga Zen itu. Ya, belum lama ini. Altar Master mengirimku dan 2 pelindung Dharma lainnya untuk membawa perbekalan ke lembah. Kabarnya, perbekalan itu dijarah. Mengenai wanita yang disebutkan seniormu, aku melihatnya memasuki aula utama bersama Altar Master sebelumnya, tetapi aku belum melihatnya sejak itu. Dia mungkin sudah pergi, kata Hou Sailei. Simu dan Zhong Xiu mendengar ini. Ekspresi Zhong Xiu sedikit rileks, tetapi alis Simu berkerut. Kau yakin wanita itu sudah pergi? Di mana persediaannya sekarang? Tanya Simu. Kurasa begitu. Altar Master menyebutkan hal ini ketika beliau memanggil kita untuk rapat hari ini. Mengenai persediaan, saat ini disimpan di gudang di aula sekunder, kata Hou Sailei. Simu mengerutkan kening. Tindakan wanita Zen itu agak tak terduga. Barang-barang itu dikawal oleh kamar dagang Tianwu, dan dijarah oleh wanita Zen itu. Kita sedang menyusup ke lembah Netherwind untuk merebutnya kembali, kata Simu. Ekspresi Hou Sailei sedikit berubah, dan ia mengangguk berulang kali. Kemudian, ia mengganti topik dan melontarkan hinaan bertubi-tubi, menyebut wanita Zen itu hina dan tak tahu malu. Seniormu, jika kau punya rencana, kau harus bertindak cepat. Wakil kepala altar tingkat bumi lembah Netherwind yang lain sedang pergi kemarin untuk urusan bisnis. Sekarang, kepala altar adalah satu-satunya orang tingkat bumi di sini. Dengan kekuatanmu, dan senior ini, seharusnya tidak sulit untuk merampok barang-barang itu, bisik Hou Sailei sambil mencondongkan tubuh ke depan. Oke, cari cara untuk membawa kita ke gudang aula sekunder dulu.
Simu mengangguk sambil berpikir. Ini, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Token untuk membuka gudang aula sekunder selalu disimpan oleh pemimpin altar sendiri. Tidak ada yang bisa memasuki aula sekunder tanpanya, kata Hou Sailei dengan sedikit malu. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kami lakukan. Bawalah kami menemui pemimpin altar di sini, kata Simu dengan ekspresi yang sama. Kakak Si, Zhong Xiu memegang tangan Simu dan berbisik dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Senior, jangan khawatir. Pemimpin altar di sini hanyalah seorang penyihir yang baru saja memasuki tahap bulan. Dengan kekuatan seniormu, dia pasti bisa mengalahkannya dengan mudah dalam pertarungan jarak dekat, kata Hou Sailei. Kau dengar aku? Percayalah padaku. Lagi pula, apa kau masih punya dirimu? Simu mencubit hidung Zhong Xiu dan tersenyum. Zhong Xiu sedikit tersipu. Dengan kehadiran orang luar, dia sangat sensitif. Sikap intim Simu membuatnya merasa malu sekaligus senang. Hou Sailei berdiri di samping, memperhatikan hidung dan jantungnya, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Bawa kami ke sana, Simu berbalik dan berkata kepada Hou Sailei. Hou Sailei setuju dan membawa mereka berdua keluar. 1/4 jam kemudian, mereka bertiga tiba di luar sebuah aula besar. Simu dan Zhong Xiu, keduanya kini berpakaian seperti murid sekte bulan gelap, mengikuti Hou Sailei, meredam sebagian besar aura mereka, hanya menunjukkan kekuatan seorang Xiantian awal. Pintu aula utama tertutup rapat, dengan 2 penjaga berbaju zirah abu-abu berdiri di kedua sisinya. Salam, Tuan Pelindung. Kedua penjaga berbaju zirah abu-abu itu buru-buru memberi hormat kepada Hou Sailei. Nah, apakah pemimpin altar masih di dalam? Tanya Hou Sailei. Ya, pemimpin altar masih berkultivasi di dalam, kata penjaga muda berbaju zirah abu-abu di sebelah kiri. Baiklah, masuklah dan beritahu pemimpin altar untukku. Aku punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada pemimpin altar, kata Hou Sailei. Ya, penjaga muda berbaju zirah abu-abu itu, menyadari nada serius Hou Sailei, segera setuju dan mendorong pintu hingga terbuka sebelum masuk. Tuan Pelindung, siapa mereka berdua? Tanya penjaga lain dengan tenang, menatap Simu dan 2 orang lainnya di belakang Hou Sailei, tampak asing. Mereka adalah rekan-rekan murid dari altar cabang kota Changsu. Mereka diutus oleh kepala altar ke sana untuk melaporkan masalah yang sangat penting. Ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh penjaga biasa sepertimu. Kau tidak bisa menunda urusan penting. Minggir, kata Hausair dengan wajah tegas dan sedikit tidak sabar. Penjaga itu menurut dan minggir, tidak berani bertanya lebih lanjut. Sesaat kemudian, seorang penjaga muda berbaju zirah abu-abu muncul, membungkuk, dan berkata, "Pelindung, kepala altar mengundang Anda masuk."